Halo guys, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau bikin kue kedoyananku ya, yaitu makaroni skotel. Ya, bikinnya nggak banyak sih, cukup buat porsi keluarga kami aja gitu ya. Mula-mula ini kita bikin dulu daging cincang kecapnya ya. Nah ini kita oseng dulu sedikit minyak dengan bawang putih 1 siung ya, geprek cincang, seperempat bawang bombay yang diiris tipis ya, diiris kecil. Nah kita oseng dulu sampai dia harum. Sama ini ada 50 gram daging sapi yang tanpa lemak ya, yang udah kita cincang kecil-kecil ya. Ini ada 1 batang seledri yang kita potong kecil ya, kita cuci bersih. Nanti mau ditaburkan di atasnya ya. Ini ada seperempat siung bawang bombay ya, yang diiris tipis kecil. Nah ini 1 siung bawang putih geprek cincang ya, untuk nanti kuah spaghettinya ya, spaghetti lagi, makaroni skotel. Nah ini kita oseng dulu. Ini ada makaroninya, saya pakai 125 gram ya, jangan terlalu banyak karena ini kan nanti mengembang gitu. Ada susu putih ya, 250 ml, ada terigu, ada merica, ada. Nah ini udah cukup, warnanya udah cukup. Nah kita masukin daging sapi cincangnya. Tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa, 1 tuangan merica ya, seperempat sendok teh garam, makaroni skotel bisa buat cemilan ya guys, bisa buat dessert juga, makanan penutup ya. Kalau pasti perjamuan pesta-pesta gitu ya. Nah ini kegiatan harianku guys, my daily. Nah ini kita tuangkan sedikit kecap manis, 1 sendok teh dulu. Nanti kalau kurang tinggal kita tambah ya. Kita aduk sambil ditekan ya, biar dia terurai. Tambahkan sedikit air guys. Airnya nggak perlu banyak. Ini kita oseng sampai airnya menyusut ya, sampai dagingnya empuk gitu. Sesudah kita bikin dagingnya ya, kita siapin dagingnya, terus kita bikin proses nanti makaroninya ya. Sesudah makaroninya baru kita proses kuahnya, baru terakhir kita oven. Kita siapkan dulu bahan lainnya ya guys. Karena saya nyari wadah aluminium foil ya, lagi pada kosong ya di sekitaran sini, toko plastik ya. Jadi adanya cuma aluminium foil kertasnya ya. Karena saya pakainya nggak banyak aluminium foilnya ya, nggak banyak panggang-panggangan juga gitu ya masakannya. Jadi udahlah kita pakai ini aja, loyang kue aja ya. Sekelilingnya ini loyang yang love ya,
yang buat cake gitu ya. Nah, kita olesin dengan margarin sekelilingnya ya, kiri kanan, samping, bawah ya. Terus udah gitu kita alas pakai kertas roti. Kertas rotinya dibikin kayak wadah gitu ya guys. Jadi dibikin menutupi sekelilingnya gitu. Terus di sisinya kita tekuk kayak gini. Jadi dia kalau ada cairan susu yang yang tidak terserap ya ke makaroninya, nanti tidak akan bocor gitu ya. Nah, ini kan ada dari tuh sampingnya tuh sampingnya. Nah, ya kan? Ya, dari sana yang bisa bocor ya. Nah, ini kita taruh dulu sekelilingnya, kita lekatkan gitu ya. Nah, terus yang lainnya kita butuh pala bubuk ya. Ini ada setengah sendok teh, sama ini keju mozzarella yang slice ya. Ini satu bungkus kan ada 5, satu slice-nya itu 15 gram gitu. Nah, kita butuhnya sekitar 100 lah ya. Nah, ini ada isinya 5 kan. Nah, saya tambahin satu lagi jadi 6, jadi sekitar 90 gram ya. Ini ada 4 yang udah saya potong ya, tipis dan kecil gitu. Nanti kita tabur di makaroninya. Nah, ini buat taburan di atasnya ada 2 lagi gitu ya. Nanti kita potong lagi gitu buat taburan di atasnya bareng sama seledri ya. Kita pakai margarin ya. Dan ini ada tepung terigu 50 gram ya guys. Oke, selanjutnya nanti kita proses lagi ya. Nah guys, air yang buat ngerebus makaroni ya udah mendidih ya. Ini sekarang kita masukin makaroninya. Masukin semuanya. Terus di mangkuk yang gede ya kita masukin 1 sendok makan minyak masak ya, minyak goreng ya. Nah, nanti buat makaroninya kalau udah kita saring, udah ditiriskan, nah kita masukin ke mangkok ini ya, berikut dengan minyaknya kita aduk-aduk rata biar nggak menggumpal dianya ya. Nggak perlu ditambahkan garam lagi guys, soalnya kan tadi ini daging cincang kecapnya kan udah kita kasih garam. Terus ini keju juga mengandung garam kan, nanti terlalu asin. Ini ada mentega, margarin ya. Ini juga ada sedikit asinnya kan. Nah, kita udah taruh di wajan. Ini ada 50 gram ya margarin. Oke. Ini ada 2 butir telur ya, telur utuh kita kocok lepas ya. Kocok sampai rata. Ya, makaroninya kita aduk-aduk ya guys. Dia aduk-aduk sampai dia putih ya, nggak kayak gini lagi gitu. Dia putih mengembang, baru kita angkat ya. Kita proses dulu ini ya. Nah guys, ini makaroninya saya tes tadi ya, dia udah empuk ya, tapi putihnya nggak seputih kayak yang kerupuk itu ya, kerupuk makaroni rujak ya. Saya kirain dia bakal ngembang segede gitu, tapi enggak sih, dia mah cuma empuk aja nih. Warnanya jadi lebih sedikit putih aja gitu, nggak terlalu putih, nggak kayak kerupuk makaroni rujak itu ya. Katanya juga makaroni ada yang bisa ngembang, ada yang nggak ngembang gitu. Ini saya beli yang memang kata yang jualnya sih dipakai buat sup gitu. Biasa ada yang ngembang juga ya buat sup ya, yang putih gitu ya. Tapi ini nggak tahu deh. Nah ini guys, makaroni yang udah kita tiriskan ya, kita tuang ke mangkuknya ya, yang udah kita siapin ya. Nah ternyata sesudah ditiriskan dia banyak juga ya guys, mengembang juga tuh putih. Ini kita aduk-aduk ya biar tercampur minyaknya, biar nggak menggumpal ya. Tuh banyak juga ya, tadi pas waktu kerendam sama air kelihatannya sedikit, ngembangnya nggak banyak, ternyata ngembang juga. Ya udah, selanjutnya
Kita panaskan margarinnya. Panaskan margarinnya. Nih, makin ngembang dia. Nah, kita masukin bawang putih dan daun bawangnya. Apinya sedang aja, jangan terlalu gede. Kita oseng biar dia harum. Tuh, makin kena udara, makin dingin dia makin putih dan makin ngembang ya guys. Nih, kita aduk-aduk biar nggak menggumpal. Tadi pas waktu lagi direbus ya, saya kirain tuh saya salah beli lagi makaroninya, bukan yang ngembang. Tapi lihat hasilnya seperti ini udah pas ya. Nah, sekarang kita masukin susunya. Aduh. Masukin susunya, diselang-seling sama terigu ya. Terigu nih. Kita aduk-aduk biar dia tidak menggumpal ya. Terus kita proses dulu ya. Nah, ini adonannya udah mengental ya guys, dan udah lembut juga. Nah, kita masukin potongan kejunya ya. Masukin pala setengah sendok teh. Ini harus diaduk-aduk ya guys. Masukin 1 tuangan merica. Masukin adonan telurnya guys. Sambil diaduk-aduk ya. Oke. Sambil diaduk-aduk biar tercampur rata. Coba tes apakah dia udah cukup asin. Udah cukup asin. Nah, tambahkan daging gilingnya. Tambahkan sedikit tuangan merica lagi ya. Banyak. Untung saya bikinnya cuma 125 gram ya makaroninya. Kalau bikin sampai seperempat, waduh banyak sekali. Nah, ini udah cukup rata. Kita masukin sekarang makaroninya. Nih, masukin makaroninya. Aduh, dia udah menggumpal. Nah, masukin makaroninya. Dengan api kecil ya ini ya guys. Nah, kita aduk-aduk.
Nah, udah jadi adonan ya, nggak perlu takut bocor nih dari susunya yang belum mengumpal ya. Ternyata udah mengumpal nih. Nah, coba kita taste apakah udah cukup rasanya. Oke, kita tambahkan sedikit garam ya, 1/4 sendok teh aja guys. Nah guys, ini apinya udah saya matikan ya. Tadi saya tambahkan 1/4 sendok teh garam ya. Ternyata masih kurang asin, jadi saya tambahkan jadi total setengah sendok teh garam ya. Nah ini udah cukup asin, tadi udah dites. Sekarang kita masukin ke loyangnya. Nih loyangnya nih. Kita masukin semuanya. Nih, nggak ada cairan yang tidak terserap lagi ya. Semua udah terserap nih. Enak loh ini, gurih, asin, wangi. Oke, ini keju slice yang 2 potong tadi tuh, yang udah saya slice ya. Nanti ditaruh di atasnya berikut seledrinya ya. Kita proses. Nah ini guys, semua adonannya udah masuk ke loyang ya. Lumayan juga nih, cuma tersisa ruang kosong 1/4-nya ya dari loyang. Lumayan banyak nih. Nah kita taburkan dulu merica. Merica lagi, seledri. Kita potong kecil-kecil ya seledrinya. Nah kita taburkan semuanya. Ini maknyus pokoknya. Nah taburkan lagi kejunya guys. Nih keju, biar dia ada lelehan-lelehannya ya, kayak pizza gitu ya. Ini kan campuran antara keju mozzarella dan keju cheddar gitu ya. Kita pakai yang slice itu aja tuh udah cukup ya. Nah kita taburkan semuanya. Biar dia meleleh nanti ya, makin bikin gurih. Sementara itu kan ovennya udah kita panasin nih ya, dengan api sedang aja. Nah sekarang semua keju dan seledri udah masuk. Kita tinggal masukin ke dalam ovennya ya. Kita oven di bagian bawah aja ya, rak bawah, selama kurang lebih 30 menit. Nanti kalau udah 30 menit baru kita cek lagi ya guys. Oke ya. Nah ini udah 45 menit ya guys. Tadi pas waktu 30 menit saya cek dia masih lengket ya. Nah ini sekarang kejunya yang atasnya pun udah rada kecoklatan ya, tuh ya. Nah sekarang kita cek tusuk ya. Cek tusuk bagian tengahnya, apakah dia udah masih lengket kah? Oh udah nggak lengket lagi tuh, lihat tuh guys. Berarti dia udah mateng ya. Cek lagi yang bagian samping. Tuh kan udah nggak lengket. Tuh udah nggak lengket kan? Ya udah, berarti 45 menit udah set ya. Kita matikan, biarkan tetap di dalam. Pas waktu kita makan tuh kita keluarin dia masih anget ya. Oke, makasih ya udah nonton. Untuk semua dukungannya juga makasih. Jangan lupa habis ditonton, di share, di like, di komen, di subscribe ya yang belum subscribe. Yang udah subscribe, yang setia nonton, makasih ya.